Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi kali ini kita akan review naskah Scopus ya. Ini contoh saja. Ini pertama ada sebuah naskah undangan ya. Ini saya ada undangan dari publisher International Journal of Human Computer Interaction ya. Ini bisa dicek. Undangan mereview naskah tentang uh, Intelligent Assistant Driving Fasilitas di Tiongkok ya. Ini jurnalnya Q1 ya, atau SJR-nya 1,1 ya, Q1. Publishernya Taylor and Francis ya. Oke, ini undangannya. Itu biasanya untuk para reviewer, untuk syarat naik, salah satu syarat untuk kenaikan pangkat guru besar, eh, redaktor kepala ya, ini termasuk dalam kategori syarat, salah satu syarat tambahan ya, selain daripada menguji tiga mahasiswa S3, kemudian eh, apa menjadi peneliti utama ya, eh, penelitinya temanya berkaitan dengan kepakaran, kemudian apa, salah satunya antara lain syarat guru besar itu pernah mendapatkan hibah riset kompetitif ya, menguji tiga mahasiswa disertasi ya, kemudian menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi ya, atau terindeks Scopus ya. Nah ini undangannya kita simpan ya, ini sebagai bukti ya nanti kita simpan ya. Nah ini tadi sudah saya simpan undangannya, kemudian balasan persetujuannya, menerima atau tidak ya, kemudian naskah ya, naskah yang direview ya. Ini naskah yang direview, kemudian hasil reviewnya ya, hasil reviewnya. Ini undangan yang pertama, kemudian ada balasan lagi. Judulnya adalah apakah sistem pengemudian berbantuan AI ya, cerdas, mempermudah penggunaan sistem infotainment dalam kendaraan yang bermasalah. Sebuah studi lintas sektoral di kalangan pengemudi Tiongkok. Nah, ini yang sudah minta punya akun ya. Kita buka naskahnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian di-download ya naskahnya. Nah, ini komentar-komentarnya ini diisi ya. Do you want to get recognition? Yes. Ya, jadi pilih yes. Kemudian ini juga sama ya. Eh, Jika ingin dicantumkan namanya juga tinggal di ini. Kemudian, nah ini yang tanda merah saja. Nah, nanti nanti hasil akhirnya ya.
Misal minor revision naskahnya ya, kemudian major revision, eh, revisi banyak ya, atau menolak ya, menolak hasil naskahnya. Kemudian alasannya apa? Dicantumkan ya, komen kepada editor, komen kepada autornya, kemudian ini hasilnya, file yang hasil reviewnya atau catatannya lah. Cukup mudah ya. Nanti setelah ini baru kita akan mendapatkan biasanya mendapatkan sertifikat. Ya. Contoh sertifikatnya, nah ini contoh sertifikatnya. Nah, ini contoh sertifikatnya di tahun 2002 Computer Law ya, Social and Science. Ini kemarin saya baru ini yang 2026 ini. Ini riwayatnya bisa dicek reward and report. Nah, ini rekomendasi sertifikatnya. Nah, ini contoh saja. Ini tahun 2020 ya. Nah, ini nanti juga disimpan ya sertifikatnya. Cara mereviewnya bisa kita menggunakan agar tulisannya rapi ya. Itu bisa kita memanfaatkan AI atau semacam seperti halnya ChatGPT ya untuk mereview ini, membantu mereview, memperjelas naskah ya. Yang terpenting adalah promptnya kita tulis ya. Nah, ini semisal hasil riset atau manuskripnya ini dibuka terlebih dahulu ya. Nah, ini abstraksinya. Gunakan ChatGPT saja. Ini ChatGPT-nya tidak perlu login juga bisa ya. Nah, ini nggak usah login lah. Nah, ini kurang lebihnya versi Indonesia-nya. Ini penulisnya ya. Keywordnya berkendara dengan bantuan cerdas. Nah, ini masih abstrak berapa kata. Sudah oke ya. Judul berapa kata.
17 kata judulnya ya. Bisa kita cek jurnalnya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat panduannya, panduan template-nya ya. Nah, ini jurnalnya. Ini contoh yang sudah terbit ya. Nah, ini template-nya, scoop-nya. Oke, on view approach to dynamic and abstract numbers for itu sebaiknya maksimal ya 15 kata abstrak disusun mengikuti iuran ya. Seperti itu guys. Ya, ini bisa kita cantumkan ya catatannya. Nah ini, nah ini detail, detailnya di sini nanti detailnya bisa ini ya. Hmm, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Intinya kita baru menyoroti title dan abstraknya. Nanti di manuskripnya, ya, misal di intronya, misalnya di intronya, nah ini sumber rujukannya juga. Nah, ini ada tiga rumusan ya, R1, RQ1, RQ2, RQ3 ya. Nah, literatur reviewnya, kemudian sampai akhir ya, hipotesisnya. Nah, ini contoh saja, contoh pengisian saja ya. Contoh sini,
untuk editornya, kemudian untuk autornya bisa kita komen, dan lain seperti inilah. Kemudian attack file, jika maksimum ya attack filenya, no file attack, full berkas sekaligus. So, yang dulu. Ini sebagai tambahan saja ya. Oke, kemudian setelah itu bisa save ya, and print. Nah, ini tampilannya. Ini kita simpan ini ya. Kemudian setelah itu bisa kita submit review jika sudah mantap ya. Submit review, kemudian setelah itu nah, kita cek email. Nah, ini ucapan selamatnya ya. Ini ada lagi, ini simpan saja. Oke, jika sudah, kita tinggal menunggu hasil sertifikat. Sertifikatnya tinggal kita tunggu di sini ya, selang beberapa hari lah. Apa, besok atau 21 kali 24 jam. Reviewnya ini yang tadi ya. Ini hasil review yang tadi ya. Undangan ya, Bang.
Kita tinggal nunggu ini hasilnya ya. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Nanti manfaat yang kita dapatkan apa dari hasil disebut yang kita dapatkan. Satu, kita secara otomatis telah mencicil kegiatan pengabdian pengabdian kepada masyarakat atau bisa juga masuk kepada apa itu eh, penunjang kegiatan penunjang ya untuk BKD dosen ya laporan kinerja dosen dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Nanti bisa di sesi berikutnya kita pendalaman. Ini yang kemarin di sosial science juga seperti itu ya. Undangannya disimpan, kemudian hasil reviewnya juga ya. Nah, ini hasil reviewnya. Nah, ini cukup detail hasil reviewnya. Kemudian, nah ini sertifikatnya ya, seperti itu. Di tahun sebelumnya, 2025, sepertinya saya juga pernah mereview ya. Nah, ini sertifikatnya. Ini tidak masuk ke ini ya, belum masuk ke untuk kita mintakan sertifikatnya lah. Review sertifikat. Nah, sertifikat. Oh, berarti ini yang ini ya, review lanjutan. Jadi sebelumnya memang sudah saya lakukan review ya, sehingga naskahnya sudah tahap kedua ini ya. Hmm. Nah, ini reviewnya 2 Desember ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita lanjutkan. Seperti itu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview naskah Skopuski 1 2026. Tetap semangat.